Waalaikumsalam Bu Iis. Apa kabar hari ini, Bu Yanti? Alhamdulillah, baik. Saya dengar Bu Yanti akan melakukan coach. Iya, hari ini saya akan melakukan kucing Bu. Oh iya. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait kucing penjenengan hari ini. Sebelum melakukan kucing itu mengajukan pertanyaan dalam melakukan kucing, penjenengan sudah siap apa belum dengan pertanyaan tersebut? Insya Allah sudah siap Bu. Yang pertama, dalam melakukan kucing harus sesuai dengan alur diktat. Kedua, mengajukan pertanyaan berbobot dan merespon dari kucing. Setelah itu, kucing melakukan kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensinya. Pertanyaan pertama, kompetensi kucing apa yang ingin dikembangkan Bu Yanti? Saya ingin mengembangkan kompetensi dalam hal mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kucing dan present berperan aktif di dalamnya. Hebat sekali. Terus yang kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi dari Bu Yanti? Saya akan lebih menekankan pada lebih ke mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kucing. Bagus sekali. Nomor 3, indikator yang bagaimana untuk tercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan? Dalam kucing nanti saya harapkan nanti mendapatkan sebuah solusi dari sebuah permasalahan dan menemukan langkah-langkah rencana dalam penyelesaiannya. Bu Yanti, selamat melakukan kucing, semoga sukses dan berhasil. Terima kasih Bu Iis. Sama-sama Bu Yanti. Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam Bu Yanti. Bu Putri gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Yanti sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya baik juga. Bu Putri kemarin menghubungi saya hari ini mau bertemu ya? Iya Bu Yanti. Kira-kira ada apa Bu kok mau tumben mau bertemu dengan saya? Ini Bu, saya itu sedang ada masalah. Kebetulan saya ini memegang kelas 1 dan murid kelas 1 ini setelah saya cek ternyata masih ada yang belum bisa membaca Bu Yanti. Dari permasalahannya Bu Putri, kira-kira sudah kelas 1 kok belum bisa membaca, itu kira-kira faktor penyebabnya itu apa ya? Itu kemarin saya sudah menelusuri ya Bu Yanti. Saya sudah bertanya ke orang tuanya, sudah berkunjung ke rumahnya si anak itu. Ternyata anak ini tuh kurang perhatian dari orang tuanya. Orang tuanya itu terlalu sibuk bekerja, kemudian pendampingan untuk belajar di rumah bersama orang tua itu kurang Bu Yanti. Kemudian di pembelajaran di jenjang sebelumnya itu mungkin belum maksimal. Si anak itu sebenarnya sudah hafal huruf, namun untuk membaca menggabungkan beberapa sukata itu masih belum lancar ya. Oh gitu. Jadi kemungkinan anak itu tertinggal itu ya untuk pembelajaran kelas. Kemudian kira-kira langkah apa ya akan Ibu Putri lakukan biar anak tersebut tidak tertinggal dengan temannya dalam hal membaca? Yang pastinya saya akan berusaha untuk bekerja sama dengan orang tuanya Bu. Jadi agar orang tuanya itu mau mendampingi anaknya di rumah dalam belajar, membantu membimbing, kemudian memberi motivasi juga agar anak itu semangat belajar. Kemudian saya juga akan melakukan pendampingan secara individu di sekolahan. Kemudian saya memberikan motivasi juga kepada anak tersebut supaya tidak tertinggal dengan teman-temannya. Dan pastinya nanti saya akan menerapkan pembelajaran yang menggunakan media yang menarik Bu Yanti. Mungkin dengan menggunakan kartu atau flashcard seperti itu agar anak itu biar lebih tertarik gitu ya. Biar anaknya lebih termotivasi gitu ya, biar lebih semangat lagi dalam belajar huruf. Oke, bagus Bu Putri untuk rencana langkahnya yang akan dilakukan untuk pembelajaran, terutama membaca pada anak yang masih tertinggal ya. Ya Bu Putri, kira-kira waktu yang akan Ibu Putri lakukan itu kapan untuk rencananya? Rencananya setelah MPLS ini Bu, kemungkinan minggu depan saya akan
mulai melakukan rencana saya tersebut. Kira-kira nanti dalam kurun waktu 1 bulan akan saya evaluasi bagaimana hasil dari rencana saya tersebut. Oh gitu ya, harus dievaluasi ya Bu Putri ya. Jadi kalau dievaluasi jadi kita bisa mengukur tingkat keberhasilannya seberapa. Iya. Nah kira-kira kalau diukur tingkat keberhasilan yang akan dicapai itu berapa Bu Putri? Misalnya di skor 1 sampai 10 gitu berapa? Kalau saya rating dari angka 1 sampai 10 kira-kira mungkin nanti di angka 7 ya Bianti. Jadi setelah evaluasi yang pertama, nanti apa yang belum tuntas, apa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, nanti akan saya tingkatkan di rencana berikutnya. Gitu. Jadi ada tahapannya ya, ada rencananya ya. Ya, bagus Bu Putri untuk rencananya. Kemudian kira-kira Bu Putri akan melibatkan siapa saja untuk rencana tersebut? Untuk melakukannya pasti saya memerlukan bantuan dari orang tua murid itu, kemudian muridnya sendiri, kemudian saya berkolaborasi juga dengan rekan sejawat, dan mungkin nanti saya akan meminta bantuan atau kolaborasi dengan kepala sekolah juga. Jadi kita harus saling berkolaborasi bagaimana agar si anak ini tidak tertinggal, agar cepat membaca. Ya. Jadi tetap kita melakukan sebuah kolaborasi ya. Jadi dalam melakukan sebuah rencana kita tidak bisa melakukan sendiri gitu ya Bu Putri ya. Iya. Kemudian kira-kira Bu Putri butuh berapa lama dalam untuk menyelesaikan permasalahan tersebut pada anak itu? Kira-kira 1 bulan mungkin Bu Yanti ya. Dalam waktu 1 bulan itu nanti saya melakukan rencana saya, kemudian saya evaluasi bagaimana apa yang perlu diperbaiki, nanti akan saya perbaiki di rencana berikutnya. Aja ya, kita nanti ya. Kemudian Bu Putri, komitmen apa saja ya, komitmen seperti apa yang Bu Putri harapkan dalam menyelesaikan masalah tersebut agar bisa berjalan dengan baik? Pastinya saya akan melaksanakan rencana saya tersebut itu sesuai dengan alur cerita Bu. Jadi saya merumuskan tujuan saya itu apa, tujuan saya itu agar si anak itu segera membaca, tidak tertinggal. Kemudian saya mengidentifikasi apa saja penyebabnya, kemudian saya akan memetakan atau menyusun rencana yang akan saya lakukan terhadap anak tersebut, dan saya akan melaksanakan rencana itu dengan penuh tanggung jawab. Kita berupaya ya untuk hal tersebut dan semoga nanti berhasil dalam rencananya. Kemudian Bu Putri, kira-kira bagaimana perasaannya setelah kita ngobrol? Kira-kira apa yang Bu Putri sudah lakukan? Alhamdulillah ini saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya Biati. Saya merasa senang dan lega bisa menyampaikan masalah saya kepada Biati, dan saya mendapatkan solusi dari masalah ini. Ya, alhamdulillah ya Bu Putri, jadi Bu Putri sudah merasa lega, merasa senang, sudah menemukan sebuah solusi dari permasalahan yang Ibu Putri dapatkan ya. Mungkin itu ya Bu Putri ya untuk coaching kita hari ini. Semoga nanti rencana Bu Putri itu dapat berjalan dengan baik dan mendatangkan sebuah hasil yang maksimal. Ya, terima kasih Bu Yanti sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Ya, terima kasih juga Bu Putri. Selamat pagi Bu Selamat Yanti. pagi Bu Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Yanti. Selamat pagi Bu Iis. Ya, dari pengamatan observasi saya tentang coach dan coaching dari yang Bu Yanti laksanakan tadi sudah berjalan dengan baik sekali dan sudah dapat memberikan solusi bagi coaching, terutama dalam menyelesaikan semua permasalahan dari coaching. Saya hanya sedikit menyampaikan catatan hasil observasi saya tadi, yaitu Bu Yanti sudah berfokus pada coaching dengan baik dan present, berperan aktif dan sangat memperhatikan coachnya, jadi terjadi hubungan timbal balik yang sangat luar biasa. Yang kedua, apa saja yang sudah dilakukan saat coaching tadi Bu Yanti? Saya melakukan coaching sesuai dengan alur cerita ya. Jadi dari tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, melakukan sebuah rencana
Puji untuk melaksanakan rencananya. Kemudian di situ saya juga menggali potensi dari Puji untuk menemukan sebuah solusi dari permasalahan dari Puji. Berarti sangat bagus sekali, berarti alutsista sudah terpenuhi, Ya, standar alutsista sudah terpenuhi pada saat coaching tadi. Yang kedua, pertanyaan saya adalah kompetensi ke depan yang ingin Bu Yanti kembangkan lagi itu misalnya seperti apa? Saya akan mendalami lagi alur ceritanya ya, terutama dalam hal rencana aksi dengan penuh tanggung jawab. Iya, terima kasih Bu Yanti. Terima kasih, semoga sukses. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.